Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Nate Afif Hakim dan bersama teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Gian Sukma Pratama. Perkenalkan nama saya Kira Yudaringo. Perkenalkan nama saya Chandra Surya Darmawan. Perkenalkan nama saya Fahri Aditya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan kami yang sudah kami buat. Nah, di sini kita akan membuat bisnis. Nah, di sini bisnisnya bernama You Rentalin. Nah, kenapa sih kami pengen berbisnis di dalam dunia industri pariwisata yang apa ya, yang menyediakan transportasi? Nah, yang pertama adalah pengalaman bekerja dalam usaha travel dan otomotif. Yang kedua, inspirasi kami terhadap Gojek atau Grab dalam mengambil peluang untuk mengambil mitra yang luas. Yang ketiga, Joni, mantan penyiar yang sukses di industri pariwisata, sekarang dia penyedia biro perjalanan. Yang keempat, sektor industri pariwisata di Indonesia yang sangat luas. Nah, pertama ini customer profile dari yang kami tuju. Jadi di sini saya jelaskan sebelumnya, YouRentalin ini merupakan platform di mana di sini tempat bagi para user bisa untuk menyewa kendaraan atau kendaraannya disewakan. Nah, untuk yang disewakan ada mitra aplikasi. Nah, eh, siapa sih yang kami tuju sebenarnya? Apa yang fungsinya apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama itu mendapatkan penghasilan tambahan kebutuhan manusia, karena kebutuhan manusia semakin lama semakin kompleks. Dengan begitu banyak masyarakat yang membutuhkan penghasilan tambahan. Nah, yang kedua agar aset dari si usernya bisa diputar. Jadi sekarang ini banyak banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih, misalkan motor atau mobil sebagai harian. Nah, tapi kendaraan mereka tersebut hanya dipakai satu, jadi ada satu kendaraan lagi yang menganggur. Nah, daripada kendaraan tersebut menganggur tidak mendapatkan pemasukan, lebih baik kendaraan tersebut di apa ya disewakan. Nah, yang ketiga, jadi yang ketiga tuh dengan mudahnya pembuatan aplikasi kami ini dengan mudah mendapatkan customer dengan mitra-mitra itu rentalin. Jadi customer yang memiliki kendaraan disewa bisa langsung menghubungi lewat aplikasi. Nah, yang kedua ada user aplikasi. Nah, ini tuh buat masyarakat umum yang membutuhkan kendaraan. Nah, jadi targetnya siapa sih? Wisatawan yang pertama. Jadi masyarakat yang berpergian untuk berlibur sangat sering kan butuh kendaraan. Nah, tapi pengen memiliki akses yang mudah, jadi hanya dengan genggaman tangan bisa dapat kendaraannya. Lalu yang kedua, jadi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Jadi misalkan butuh urgent, ada kendaraan yang bisa dilakukan hanya dengan lewat HP. Terus yang kedua, dia punya kendaraan namun tidak memadai, bisa karena kendaraan tidak sehat atau kendaraan terlalu kecil, butuh banyak orang atau butuh kendaraan untuk mengangkut barang, nah begitu. Nah, lalu ini loh yang kami canangkan. Nah, nama produknya itu Rentalin. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa posisi yang ada di sini, yang ada di perusahaan kami ini. Yang pertama ada CEO. Nah, CEO-nya saya sendiri. Nah, CEO itu fungsinya untuk menentukan arah strategi perusahaan. Nah, selanjutnya ada Chandra Surya Darmawan. Nah, dia bagian development. Itu mengelola prospek dan perkembangan perusahaan ke depannya. Lalu yang ketiga adalah Gerhard Yehuda Ringo. Dia menjabat sebagai IT dan project. Nah, fungsinya itu untuk mengelola sistem IT dan pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya ada Gian Sukma Pratama. Di sini dia menjabat sebagai finance. Nah, dia berfungsi untuk mengatur sistem keuangan perusahaan. Selanjutnya ada Fahri Aditya, itu dia marketing. Dia itu gimana sih agar produk tersebut bisa diterima sama masyarakat. Nah, yang terakhir ada Malik Aldo, administrasi. Nah, fungsi administrasi itu tidak kalah penting dari yang lainnya karena segala perizinan itu ke pemerintah terkadang birokrasinya lumayan panjang dan ribet. Makanya kami memutuskan agar ada divisi yang baru. Oke, selanjutnya.
mari berkenalan lagi dengan aplikasi YouRentalin. Jadi aplikasi YouRentalin ialah sebuah aplikasi yang menyediakan kendaraan sewa yang dapat diperoleh dengan mudah, dan dengan aplikasi ini jadinya kita dapat memilih kendaraan nih di banyak daerah dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai konsumen yang dibutuhkan. Jasa yang dijual oleh aplikasi YouRentalin yaitu bisa didapatkan dengan mudah melalui aplikasi. Kendaraan yang disewa bisa diantar. Kendaraan yang disewa juga dengan lokasi terdekat dari pemesanan itu. Harga penyewaannya bisa dinego dengan si pemilik kendaraan. Kendaraan yang disewa juga di dalam kondisi yang terjamin, baik dari segi perawatan, baik dari segi apapun itu. Kita juga bisa menyelesaikan tanggal yang bisa kita tentukan. Dan juga kita bisa memilih berbagai kendaraan yang tersedia walau jenis yang sama. 8. Kendaraan yang disewakan di atas 5 tahun usia kendaraan dalam kondisi perawatan mobil yang akan disewa itu aman. 9. Pembayaran itu terjamin karena ini melalui aplikasi, tidak langsung kepada pemilik kendaraan langsung. Ke-10, kita menjamin surat-surat kendaraan yang kita daftarkan itu lengkap, jadi tidak perlu khawatir dengan di perjalanan itu. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mendapatkan target customer. Yaitu yang pertama, memiliki kendaraan yang masih kredit, menjadikan penghasil tambahan untuk mempermudah memperoleh pendapatan. Terus yang kedua itu memiliki kendaraan yang dari satu, banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih. Motor untuk menggunakan harian, sedangkan mobilnya lebih banyak diam di garasi sehingga AC tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi istilahnya kayak misalnya ada orang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dan tidak tahu mau diapakan kendaraan itu, bisa dimasukkan ke YouRental gitu. Terus yang ketiga ini ada perusahaan rental kendaraan. Dengan mendaftarkan menjadi mitra YouRentalin dapat membantu dalam memperoleh customer dengan mudah. Terus 4, mitra Gojek atau Grab. Jika mereka tidak dapat bekerja, mereka dapat menyewakan kendaraan mereka di aplikasi ini sehingga mereka tetap bisa dapat memperoleh penghasilan. Next. Nah, terus masih di target customer. Yang pertama itu target kami ialah wisatawan. Masyarakat yang berpergian untuk berlibur sangat sering mencari kendaraan di daerah tersebut, tetapi tidak memiliki akses yang mudah untuk mencari kendaraan rental. Jadi tidak susah payah gitu, tinggal memencet aplikasi YouRentalin bisa mendapatkan kendaraan yang disewa. Terus yang kedua, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dapat memperoleh kendaraan sewa di YouRentalin. Contoh kayak pekerja-pekerja luar yang merantau gitu, yang membutuhkan kendaraan dengan mudah dan cepat, bisa di YouRentalin gitu. Terus tamu hotel. Tamu hotel banyak yang membutuhkan sarana transportasi, maka dengan aplikasi ini dapat memudahkan dia. Contohnya kayak wisatawan juga sih sebenarnya tamu hotel tuh. Jadi tidak susah-susah atau ribet gitu. Tinggal klik YouRentalin aja gitu. Terus yang keempat ada mahasiswa. Memudahkan mahasiswa yang bertempat tinggal di luar daerah untuk mendapatkan kendaraan sewa. Nah, mahasiswa itu pasti banyak membutuhkan kendaraan tanpa harus membeli, mereka bisa untuk merental gitu. Next. Oke, selanjutnya untuk kompetitor, di sini saya akan menjelaskan kompetitor dari YouRentalin. Yang pertama di sini ada aplikasi Gojek, aplikasi di mana Anda bisa menyewa mobil lengkap dengan pengemudinya untuk berbagai keperluan dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini yang sudah sangat terkenal dari perusahaan Gojek, tapi di sini kan Gojek menyewakan kendaraannya dengan pengemudi. Jadi berbeda dengan YouRentalin, di sini YouRentalin dapat menyewakan kendaraannya sesuai dengan yang customer butuhkan dan bisa lepas kunci. Yang kedua ada aplikasi dan website yang menghubungkan pemilik dan penyewa mobil. Ini juga ada Moviq untuk kompetitornya. Yang ketiga ada Trevo, adalah platform berbagai mobil yang membuat para penggunanya mampu memesan mobil apapun sesuai dengan kebutuhan. Tetapi Trevo ini hanya tersedia untuk di wilayah DKI Jakarta saja.
Oke, di sini untuk pengembangan aplikasi dari Urentalin. Di sini ada mockup dari aplikasi Urentalin. Yang pertama ada bisa untuk aplikasi mobilenya. Yang pertama ada login dan register. Untuk aplikasinya ini akan direncanakan bisa didapatkan di App Store ataupun di Play Store. Untuk loginnya, untuk pertama pastinya kita harus registrasi untuk mendapatkan akun dari Urentalin. Untuk registrasi di sini yang diperlukan seperti registrasi umumnya harus terdaftar dengan Google dan memasukkan nomor telepon untuk memverifikasi dengan akun yang didaftarkan. Kemudian di sini untuk register selanjutnya, di sini ada verifikasi nomor. Terus setelah melakukan registrasi kita dapat login aplikasi. Di sini untuk login aplikasinya masukkan username dan password. Kemudian di sini ada menu untuk setelah kita login bisa next flip menunya. Nah, di sini ada home-nya. Untuk home sendiri akan tersedia berbagai macam tawaran promosi untuk dan akun-akun yang telah menyewakan mobil mereka di aplikasi Urentalin. Untuk desain dari mockup aplikasi dari home seperti yang ada di slide. Untuk proses pembuatan aplikasi Urentalin, yang pertama ada UI experience untuk membuat desain UI untuk dapat mempermudah dan menggunakan aplikasi. Kedua, pembuatan database, menentukan dan membuat database untuk menyimpan data aplikasi Urentalin. Jadi fungsi pembuatan database ini untuk penyimpanan data untuk pengguna atau mitra dari Urentalin. Kemudian ada 3 proses coding untuk aplikasi Urentalin. Keempat, ada beta testing untuk uji coba aplikasi ke beberapa pengguna. Di sini pastinya untuk pembuatan aplikasi kita tidak bisa langsung launching begitu saja. Ada uji coba aplikasi terlebih dahulu. Kelima, ada proses feedback. Aplikasi yang telah diuji coba masuk ke dalam tahap feedback oleh pengguna. Jadi setelah melakukan uji coba aplikasi, di sini ada proses feedback bagaimana kelemahan ataupun ada saran dari pengguna dari aplikasi ataupun tambahan yang akan ditambahkan di aplikasi. Keenam, ada maintenance dan perubahan. Penggunaan beta testing yang telah mengisi feedback. Feedback digunakan agar aplikasi semakin baik dan setelah itu akan dilakukan launch atau next. Untuk activitiesnya, yang pertama ada promosi layanan. Untuk promosi ini akan dilakukan dimanapun seperti sosial media untuk pengembangan. Pastinya di awal untuk aplikasi membutuhkan promosi layanan yang begitu besar. Dan yang kedua, pengembangan platform dan layanan yang berkelanjutan. Di sini untuk aplikasi Urentalin, untuk pengembangan platform pastinya akan membutuhkan planning untuk yang berkelanjutan agar aplikasi dapat berkembang. 3, pelanggan pasar atau riset pesaing. Next. Nah, selanjutnya bagaimana kami akan menjaga pelanggan? Yang pertama, kami akan melakukan lewat aplikasi. Oke. Jadi lewat aplikasi itu, yang kedua lewat sosial media, ketiga lewat website, 4 lewat support email. Jadi kita lewat email mingguan, weekly email. Terus yang kelima secara tidak langsung referral antar user gitu. Jadi aplikasi ini bagus, jadi akan dari mulut ke mulut akan terus menyebar begitu. Oke, selanjutnya ada exit plan. Nah, di sini exit plan ini yang akan dilakukan jika perusahaan mengalami kerugian adalah kita akan mencoba dulu memperbaiki sistem marketingnya dan aspek-aspek yang sekiranya kurang menguntungkan. Tanggung jawab terhadap semua
stakeholder adalah kami akan menjelaskan bagaimana hal tersebut bisa terjadi dengan menjelaskan aspek-aspek yang bisa membuat rugi. Dan juga dengan rincian biaya sehingga tidak ada hilang kepercayaan terhadap stakeholder lalu merevisi semua yang membuat kerugian. Selanjutnya untuk financing strategi, yang pertama kita melakukan MOU dibuat untuk jangka waktu tertentu hingga masa berakhirnya kerjasama mitra dengan perhitungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, perjanjian nilai investasi berdasar slot presentasi setelah dirunding. Kami membuka investasi luar masuk dengan slot investasi persekian persen dari yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu laporan transaksi yang akan dikirimkan rutin bulanan mengenai profit loss serta kinerja perusahaan dan planning perusahaan untuk kedepannya. Dan yang terakhir yaitu perjanjian loss investasi dari perusahaan jika mengalami kerugian akan ada perjanjian dengan kedua belah pihak dengan pengembalian persekian persen dari nilai yang diinvestasikan. Selanjutnya masuk ke Excel keuangan. Nah, karena aplikasi Eurentalin ini hanya sebagai penengah antara mitra aplikasi dan user aplikasi, jadi yang kita butuhkan untuk modal awal ini adalah sebuah aplikasi. Kemudian untuk total modal awal yang kita butuhkan yaitu sebesar Rp55.830.000 dengan perincian yang pertama untuk pembuatan aplikasi dan yang kedua untuk biaya lainnya. Untuk pembuatan aplikasi kita membutuhkan front-end developer, back-end developer, UI and UX designer, server, Adobe CC untuk desain tool, dan Prepik untuk stock foto, kemudian komputer. Dan untuk biaya lainnya itu berdasarkan internet, listrik, dan biaya operasional untuk survei. Kemudian dilanjutkan mengenai cash flow tahunan. Nah, untuk cash flow tahunan ini kita mendapatkan pendapatan atau cash in itu dari pendapatan sewa. Bisa digeser lagi untuk keterangannya. Untuk keterangan, nah untuk yaitu ada pendapatan sewa. Pendapatan sewanya itu pendapatan sewa mobil, pendapatan sewa motor, pendapatan denda sewa, dan pendapatan iklan. Nah, untuk pendapatan mobilnya ini dibagi berdasarkan jenis mobil dan durasi peminjaman atau durasi sewa. Nah, untuk jenis mobilnya ada hatchback kecil, ada sedan, MPV, SUV, dan premium car. Kemudian untuk motornya ini terdiri dari satu jenis motor dengan durasi yaitu 12 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Kemudian untuk pendapatan dendanya dari pendapatan denda sewa mobil dan sewa motor, dihitung per jam. Kemudian untuk pendapatan iklan, kami juga menyediakan slot iklan di aplikasi kami dengan hitungan per hari. Kemudian untuk cash out-nya atau pengeluarannya, kita mengeluarkan yaitu gaji. Yang pertama gajinya ini untuk gaji CEO, IT and Project, Finance, Marketing, Development, Administrasi, dan bonus. Kemudian ada alat, kita juga menyediakan alat berupa GPS yang akan dipasangkan di motor atau mobil mitra aplikasi kita. Kemudian untuk iklan, kami mengiklankan produk kami, Eurentalin ini, di TV, sosial media, radio, dan media massa, serta kami menyediakan diskon untuk para pengguna. Kemudian untuk IT software and tools, kita membutuhkan admin mail service, G-Suite untuk admin mail, Adobe CC, Prepik, server, payment gateway, SMS gateway, front-end developer, back-end developer, UI and UX designer, dan pengembangan aplikasi yang akan setiap bulannya dikembangkan. Kemudian untuk sewa jasa, kami menyewa sebuah kantor yaitu berupa bangunannya, listrik, air, dan internet, dan telepon. Kemudian untuk operasionalnya, kita membutuhkan komputer dan peralatan kantor. Mungkin sekian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.